Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hektor. Kali ini kita akan membahas mengenai self talk atau bicara pada diri sendiri. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Oke? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pembahasan atau tema yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai self talk atau bicara pada diri sendiri. Gimana sih bicara sama diri sendiri? Apakah jadi gini, kita bicara sama diri sendiri itu tidak berarti kita itu gila atau schizofren. Ya memang ada orang schizofren atau orang gila yang berbicara pada diri sendiri, tapi kita tidak membahas tentang itu. Sekarang begini, ingat diri kalian, pernah nggak sih ngomong sama diri sendiri? Pasti pernah lah. Dan katanya bahkan orang-orang jenius pun juga berbicara seperti itu. Contohnya Einstein. Nah, jadi begini, misalnya kita berbuat atau misalnya habis dimarahin deh sama orang, pasti ngomong sendiri walaupun lirih atau pelan. Misalnya begini, aduh kena marah lagi gue, aduh kenapa sih gue kayaknya nggak ada benarnya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Intinya seperti itu. Pasti pernah dong ngalamin. Saya yakin pasti pernah. Saya juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah tadi kan sudah dibilang itu normal, ya kan? Ada nggak sih pengaruhnya? Sekarang saya teringat dengan sebuah hadis yang intinya bunyinya seperti ini. Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku bersamanya apabila ia memohon padaku. Oke, mungkin ada yang cuma mengartikan ini hanya dalam konteks doa. Ingat, itu ada kata-katanya aku mengikuti prasangka hambaku. Berarti ketika kita mau berprasangka itu maka Allah akan memberikan yang sesuai dengan prasangkanya. Contoh, kita berprasangka bahwa mohon maaf Allah tidak adil. Ya, itu yang kita yakinin, dan mungkin kita akan mendapatkan peristiwa-peristiwa yang menurut kita nggak adil. Bukan berarti Allah tidak adil, bukan. Allah itu maha adil. Cuman kalau misalnya kita memprasangkai Allah dengan seperti itu, maka kejadian buruklah yang menimpa kita. Nggak percaya? Jangan dicoba tapi ya. Kalau misalnya dicoba dan ternyata kejadian buruk, saya kena imbasnya. Jadi begini, mau buruk atau jelek atau baik, maksudnya buruk ya jelek ya, mau buruk atau baik, itu akan berbalik sama kita. Kita kembali lagi ke topik utama tentang self talknya. Nah, kalau misalnya teman-teman memperhatikan ketika atlet lah, dia sedang mau bertanding, seringkali dia melakukan self talk atau berkata pada diri sendiri, ayo, saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya yakin saya mampu, saya tahu dia tidak mudah dikalahkan, tapi saya yakin bahwa saya memiliki kemampuan untuk memenangkan pertandingan ini. Biasanya mereka berkata seperti itu. Jarang atau mungkin nggak pernah ya mereka berkata, wah susah nih musuhnya, kalah dah gue. Nah, ketika orang itu sudah mengatakan hal yang negatif, ya peluang hal negatif itu mewujud nyata dalam kehidupan kita, ya itu makin besar. Kalaupun nanti ternyata nggak kejadian, ya alhamdulillah gitu. Misalnya dia berkata-kata buruk tapi ternyata hasilnya itu nggak kejadian, ya alhamdulillah ya. Tapi sebagian besar ketika kita mengucap hal-hal buruk, itulah yang terjadi atau terwujud dalam diri kita. Nah, jadi maksudnya apa? Kembali ke hadis tadi. Jadi kalau kita yakin bahwa misalnya kita kena musibah deh, terus kita berkata, ini untuk yang baik dulu ya, self talk yang positif,
misalnya habis mendapatkan peristiwa buruk, terus oke lah, ini memang musibah, tapi saya yakin saya bisa melaluinya. Itu pertama, oke lah, saya menghadapi musibah, tapi saya yakin pahitnya hidup ini atau pahitnya peristiwa yang sedang saya alami ini nggak akan berlangsung selamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah aman. Lain cerita kalau misalnya mendapatkan musibah atau hal buruk, terus dia mengucap terus menerus, memang saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kemampuan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bahaya ya. Bukannya memperbaiki keadaan, malah justru membuat si orang yang mengucap itu semakin terpuruk ke dalam hal yang kurang baik. Oke. Jadi positif dan negatif pikiran itu mempengaruhi diri kita sendiri, dan itu bisa diperkuat dengan self talk. Self talk itu baik itu positif atau negatif ya. Nah, atau bisa juga self blaming, menyalahkan diri sendiri. Itu termasuk self talk juga sih. Cuman kalau self blaming itu lebih negatif. Dan itu biasanya banyak terjadi. Akhirnya yang terjadi apa? Itu banyak apa sih ke dampak ke dianya nggak baik, bisa sakit, bisa benar-benar ngerasain nggak mampu sama sekali, padahal sebenarnya dia mampu. Dikit-dikit bilang nggak bisa, nggak mau, nggak mampu. Ini ceritanya berubah ya, maksudnya lain cerita kalau misalnya orang memang pincang, mohon maaf pincang, dipaksa lompat pagar, ya pasti nggak akan bisa gitu. Tapi kalau misalnya orang sehat baik-baik aja, lompat yang tingginya 1,5 meter, misalnya dia tingginya 2 meter lah, disuruh ngelompatin balok 1,5 meter, secara logika pasti bisa dong, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, terus tentang positif dan negatif, self talk yang positif atau yang negatif, dan dampaknya kepada diri kita, nanti akan disajikan slide-nya, tunggu aja. Nah, kemudian kita masuk ke manfaatnya. Nah, manfaat self talk itu apa sih? Yang positif tentunya ya. Kalau yang negatif itu udah jelas tadi, udah disampaikan. Yang pertama, mengurangi stres. Kok bisa? Ya, karena begini, kita lagi menghadapi masalah, kemudian kita melakukan self talk yang positif. Kita bilang, udah tenang, saya pasti bisa melaluinya gitu. Nah, itu akan mengurangi stres kita, melahirkan keyakinan dalam diri kita agar supaya kita mampu menjalaninya. Nah, yang kedua, dia bisa mengambil sisi positif. Tadi sudah jelas ya, mendapatkan musibah, terus dia anggap, saya yakin ada sisi positif. Dapat dia, saya misalnya pokoknya kalau kita melakukan self talk yang positif, tentu kita akan bisa mendapatkan sisi positifnya itu sendiri. Yang ketiga, membangun kekuatan mental. Tadi udah jelas ya. Iya dong, kalau misalnya kita self talk yang positif, stres berkurang, iya. Mengambil sisi positif, iya. Membangun kekuatan mental, iya, karena kita yakin bahwa kita bisa mampu melalui itu. Dan yang keempat adalah bekerjanya lebih baik. Kok bisa? Ini ada slide-nya, baca aja. Nah, dari 4 hal yang tadi saya sebutkan, bisa mengurangi stres, manfaatnya mengurangi stres, bisa mengambil sisi positif, bisa membangun kekuatan mental, bekerjanya lebih baik. Tentu ini akan berakibat dengan meningkatkan kualitas hidup. Kalau udah meningkatkan kualitas hidup, tentu bisa menjaga kesehatan fisik. Kalau kita jadi kesehatan fisiknya sehat, baik. Jadi seperti itu. Nah, jadi jelas ya, kalau misalnya teman-teman ada yang ngomong diri sendiri, ya nggak masalah, normal gitu. Penting nggak? Penting. Bagus nggak?
ya bagus, tapi yang positif. Jangan cuman ngomong istilahnya dapat musibah, emang gue nggak bisa apa-apa, terus dimarahin guru, misalnya dimarahin gurunya atau dimarahin dosen, ya pokoknya dimarahin orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, dia langsung emang gue nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Ingat nggak, kembali ke hadis tadi, Allah berfirman, aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi ketika teman-teman sudah atau berkata, melakukan self talk yang negatif, termasuk self blaming itu, maka itu yang terjadi. Saya nggak bisa apa-apa, deng. Itu diulang-ulang, terdengar di telinga, masuk ke pikiran, kemudian masuk ke alam bawah sadar. Setelah itu apa yang terjadi? Itu yang diyakini sebagai sebagai apa ya? Itu yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Padahal belum tentu seperti itu. Terprogram bahwa itu. Hati-hati makanya dalam mengucapkan kata-kata. Gitu. Kalau misalnya kita dimarahi, ya kalau masih kecil, misalnya yang marahin orang tua, ya buru-buru lah di apa ya, dikasih tahu. Kalau misalnya masih SD awal atau kelas 2, mungkin orang tuanya kalau yang marah-marah bisa minta maaf gitu. Tapi kalau misalnya sudah agak dewasa dan memang kita dimarahin sama otoritas yang tertinggi, misalnya sama atasan, sama apa sih namanya, kalau remaja mungkin sama guru atau dosennya, ya bukan biarin, maksudnya salah ya, memang setiap orang punya salah, tidak sempurna, tapi jangan lantas dengan ketika ketika berbuat salah lantas melakukan self blaming itu sendiri, mengucapkan bahwa saya nggak bisa apa-apa dan segala macam yang negatif itu diungkapkan. Kalau terulang-ulang terus, yaitu tadi saya bilang masuk ke alam bawah sadar, dan itu dijadikan sebagai suatu keyakinan, diyakini sebagai sebuah kebenaran, padahal mungkin dia tidak seperti itu tadinya. Ingat, manusia itu memang tidak sempurna, tapi ada potensi-potensi atau kualitas-kualitas tertentu yang menyempurnakan manusia itu. Kalau orang nggak bisa matematika misalnya, bukan berarti dia buruk. Mungkin dia jago nggambar. Terus orang misalnya nggak jago kimia, ya mungkin dia jago di bidang sastra. Benar kan? Mungkin itu aja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa tulis di komen. Kalau mau bertanyanya di luar topik bisa masuk ke IG-nya. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.